ついた。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Youjo Senki. Anime ini menceritakan seorang budak korporat atau karyawan yang bersifat sangat angkuh dan lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan rasa kemanusiaan. Hingga suatu hari, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan maut. Namun bukannya meninggal, ia malah bereinkarnasi dan menjadi seorang loli bernama Tanya di Gurechaf, tapi dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat pertempuran sengit di antara dua kubu. Kubu pertama adalah pasukan kekaisaran, di mana mereka dianugerahi wilayah yang luas serta prajurit yang kuat, tapi juga diberikan banyak musuh dari wilayah sekitarnya, dan lalu membentuk pasukan aliansi atau yang sekarang sedang mereka hadapi. Di sini juga bisa kita lihat kalau nampaknya pasukan kekaisaran sudah mulai terdesak, dikarenakan pasukan aliansi memiliki persenjataan yang lebih canggih. Namun tiba-tiba muncul regu penyihir dari pasukan kekaisaran, dengan dipimpin oleh Tanya. Dan dengan sekejap membuat arus pertempuran jadi berubah. Ia bersama bawahannya bernama Sere, serta dua orang pria diperintahkan untuk menjadi unit pendukung, dengan menembak dari udara setiap pasukan musuh yang mulai mendekat. Tapi, dua orang bawahannya malah mengabaikan perintah dari Tanya, dengan berinisiatif menembak meriam musuh. Lalu hal itu pun membuatnya jadi sangat marah. Dan benar saja, saat malam hari seusai pertempuran, ia pun memanggil dua orang tadi yang mau menghukum mereka dengan dipindahkan ke garis belakang. Tentu, dua orang itu pun tak terima dengan keputusan Tanya, hingga terjadi sedikit drama. Namun amarahnya mereda setelah ditenangkan oleh Sere. Keesokan harinya, regu Tanya kembali mendapat misi baru, di mana mereka diperintahkan untuk menyelamatkan regu pengintai yang sedang diincar oleh penyihir aliansi. Dan dikarenakan tak ingin kehilangan kesempatan untuk naik jabatan, Tanya lalu nekat seorang diri melawan satu pasukan musuh. Dengan dianugerahi badan yang ramping serta kemampuan yang hebat, Tanya pun mampu menghindari semua tembakan lawannya, lalu memecah belah mereka dengan tujuan untuk dibantai satu persatu. Kemudian terbang tinggi ke langit hingga tak bisa dicapai oleh musuhnya, dan mengaktifkan sihir area. Alhasil dengan sekejap, semua penyihir aliansi pun langsung dikalahkan. Lalu seusai pertempuran itu, Sere pun mendapat kabar bahwa dua orang yang dikirim ke garis belakang tempo hari sudah meninggal, terkena serangan artileri, dan hal itu juga sudah diketahui oleh Tanya, dikarenakan ia sengaja mengirim mereka untuk mati di sana. Kemudian, scene beralih pada masa lalu Tanya saat ia baru terakhir di dunia barunya ini. Dijelaskan sebelumnya, sesaat sebelum ditabrak kereta, sosok yang disebut Tuhan tiba-tiba muncul, lalu menghentikan waktu dan memberitahu kalau ia akan mereinkarnasi Tanya ke dunia yang baru. Namun karena sifat asli Tanya hanya berdasarkan logika, ia pun tak mempercayai keberadaan Tuhan ataupun iblis, dan memberikan julukan keberadaan X pada sosok yang sedang bicara padanya sekarang. Alhasil, sosok X tersebut menjadi murka, lalu mereinkarnasi Tanya dengan men-setting kehidupan yang penuh kesulitan, agar ia dapat bertobat. Dan kehidupan baru Tanya pun baru dimulai. Saat membuka mata, ia sudah menjadi sosok bayi yang dirawat di sebuah panti asuhan, di mana bisa dibilang panti tersebut kurang dana atau miskin, hingga membuat kondisi Tanya pun jadi kurang terawat. Mana lagi situasi itu diperparah dengan kekaisaran yang mulai perang dengan wilayah sekitar. Namun suatu hari, secara kebetulan saat Tanya sedang menjalani tes kemampuan sihir, di sini ia mulai menunjukkan bakat alami, yang lalu direkrut oleh pihak militer. Tapi tentu kerasnya hidup Tanya belum berakhir sampai di sini. Pertama-tama, agar bisa mencapai pangkat tinggi dan memperoleh kehidupan yang nyaman,
Ia pun harus berlatih dan belajar dengan keras untuk mencapai cita-citanya. Kemudian setelah langkah awal terpenuhi, ia pun ditunjuk untuk menjadi instruktur para rekrutmen baru. Namun karena watak dasar Tanya adalah pribadi yang keras, terjadi sebuah masalah yang menyebabkan ia dipindahkan ke unit pengintai. Awalnya, tugas Tanya berjalan mulus dengan memberikan koordinat musuh agar dapat ditembaki oleh Mariam. Tapi tiba-tiba terjadi kesialan, di mana secara tak terduga muncul pasukan penyihir musuh yang langsung menembakinya. Tak sampai di situ, kesialan Tanya pun masih berlanjut, karena ia diperintahkan untuk menahan pasukan musuh seorang diri, tanpa diizinkan untuk mundur. Alhasil dengan perasaan kesal sekaligus marah, Tanya pun terpaksa menerima perintah itu, yang lalu beberapa penyihir musuh pun langsung terjun untuk menghadapinya. Tapi melihat situasi yang kritis, Tanya malah jadi sangat bersemangat. Serta dengan tubuh lincahnya, ia pun berhasil menghindari setiap tembakan musuh, lalu melakukan serangan balik satu persatu. Dan ketika kehabisan peluru, ia lalu nekat menyerang dari jarak dekat serta meledakkan diri. Ajaibnya, Tanya berhasil selamat dari misi bunuh dirinya itu, yang lalu para petinggi pun memberikan penghargaan berupa medali padanya, dengan kedok supaya agar dapat selalu mengirim Tanya kembali ke garis depan. Beberapa hari setelahnya, nampak Tanya pergi bertemu dengan atasan, yang lalu menunjuknya untuk kembali menjadi instruktur. Tapi, bukan untuk melatih para rekrutmen baru, melainkan menjadi penguji untuk permata atau alat-alat sihir yang masih dalam tahap pura-rupa. Namun ternyata, menjadi penguji bukan berarti Tanya bisa lolos dari maut. Karena rupanya, ia harus rela menjadi tikus eksperimen bagi seorang dokter gila, yang setiap hari selalu menyuruhnya untuk menguji alat-alat yang belum stabil. Dan malam harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba Tanya kembali didatangi oleh sosok X. Dan karena melihat kalau Tanya sama sekali belum bertobat, sosok X tersebut lalu berpesan kalau ia akan memberikan mukjizat agar bisa merubah kepercayaan Tanya. Namun, Tanya tampak tak mengindahkan pesan tersebut, yang lalu ia pun terbangun dari mimpinya. Dan di meja, ia pun melihat sebuah kertas bertuliskan Dios lo Food, yang berarti kehendak Tuhan. Kemudian, scene beralih pada Tanya yang sedang bersama sang dokter. Di sana, dokter pun meminta Tanya untuk kembali menguji alat temuan terbarunya. Namun hasilnya masih sama seperti biasa, yang mana saat di pertengahan, tiba-tiba alat tersebut menjadi tak stabil dan hendak meledak. Tapi, sang dokter terus menyuruh Tanya untuk terbang, karena ternyata semalam, ia mengaku bertemu Tuhan dalam mimpinya, yang menyuruh Tanya agar berdoa supaya alat itu bisa digunakan. Tepat sebelum alat itu meledak, lagi-lagi sosok X kembali muncul, yang lalu memberitahu Tanya kalau ia sudah menaruh mujizat pada alatnya, dan hanya bisa aktif kalau ia memanjatkan doa dengan harapan agar kelak Tanya bisa berubah. Alhasil, Tanya tanpa sadar pun memanjatkan doa yang membuat alat itu jadi stabil. Singkat cerita, setelah masa tugasnya di tempat uji coba selesai, Tanya lalu kembali dipindahkan ke sebuah universitas kemiliteran karena dianggap masih memerlukan pendidikan. Kehidupannya di universitas pun bisa terbilang cukup nyaman, karena dengan penghargaan yang ia miliki, hal itu membuat orang di sekitarnya pun menjadi menaruh rasa hormat. Serta hal itu juga didukung karena ia memiliki wawasan yang luas. Hingga suatu hari saat di perpustakaan, tanpa sengaja, ia bertemu dengan salah seorang petinggi bernama Zetur. Dan karena menaruh ketertarikan pada Tanya, Zetur lalu mengajaknya untuk bicara. Pertama-tama, Zetur meminta tanggapan Tanya terhadap perang yang sedang berlangsung. Kemudian Tanya pun menjelaskan kalau semisal perang terus berlanjut dan mereka berhasil menang, maka perang antar negara akan berubah menjadi perang dunia. Karena pastinya benua lain akan menganggap mereka sebagai ancaman baru. Lalu Tanya juga memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan membentuk pasukan respon cepat yang terdiri dari gabungan pasukan infanteri dan penyihir. Namun tanpa Tanya sadari, saran tersebut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena malam harinya, Tanya langsung diundang untuk ikut makan bersama dengan kolonel.
Awalnya, Tanya mengira kalau ia akan diberikan pilihan untuk memilih tempat posnya setelah kelulusan. Tapi tujuan sebenarnya ada di bagian akhir, di mana ia ditunjuk untuk memimpin sebuah batalion pasukan respon cepat usulannya sendiri, yang mana resiko kematiannya pasti akan lebih tinggi daripada unit lain. Dan setelah 1 minggu poster rekrutmen dipublikasikan, tanpa diduga, Tanya langsung mendapat tumpukan lamaran, yang kebanyakan berasal dari penyihir elit di Kekaisaran. Lalu melihat kondisi tersebut, Tanya pun berniat mengulur waktu dalam menyeleksi bawahannya nanti. Tapi lagi-lagi tanpa diduga, muncul Sere yang sekarang ditugaskan untuk menjadi asisten Tanya. Namun meskipun demikian, Tanya tak asal menerima seseorang berdasarkan kemampuan yang ditulis di selembar kertas, di mana ia bersama para petinggi diam-diam menyamar menggunakan sihir proyeksi untuk menyeleksi prajurit yang ingin bergabung. Dan bagi prajurit yang tak menyadari hal tersebut, akan dinyatakan gagal. Tak sampai di situ, bagi prajurit yang lolos seleksi masuk, sekarang mereka pun harus menjalani pelatihan sangat keras dengan dipimpin oleh Tanya sendiri. Pertama-tama, mereka dilatih untuk bertahan dari serangan artileri. Dan untungnya, Seren sudah paham watak Tanya langsung bergerak cepat dengan menggali tanah agar bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Kemudian, latihan berlanjut ke tahap selanjutnya, yang mana walaupun penyihir, fisik mereka tetap dilatih untuk berjalan ke titik yang telah ditentukan, tanpa boleh menggunakan sihir atau membawa perbekalan. Belum lagi mereka harus bertahan dari longsornya salju di sekitar pegunungan. Akibatnya, banyak prajurit baru yang jadi tertimbun dan tak sadarkan diri. Namun dengan sekali pukulan keras, Tanya berhasil menyadarkan kembali para prajuritnya. Sontak, para prajurit yang melihat kekejaman Tanya pun jadi sangat ketakutan, sampai tak berani lagi untuk membantah perintahnya. Singkat cerita, setelah pelatihan selesai, mereka pun langsung mendapat perintah untuk terjun langsung ke medan tempur, di mana mereka ditugaskan untuk menahan musuh di wilayah Tenggara yang berjumlah 600.000 prajurit. Namun meskipun unggul dalam jumlah di darat, musuh sama sekali tak memperhitungkan serangan lewat udara. Yang alhasil mereka pun dibantai habis oleh pasukan Tanya tanpa harus bersusah payah. Tak sampai di situ, karena merasa belum puas, Tanya lalu memimpin pasukannya sampai ke ibu kota musuh. Tapi karena melanggar kode etik perang jika langsung membantai, maka ia pun memberikan peringatan terlebih dahulu. Jelas, pasukan musuh yang mendengar pengumuman tersebut mengira kalau itu adalah candaan anak-anak semata dan memilih mengabaikannya. Alhasil, karena sudah memberikan pengumuman, pasukan Tanya pun langsung melancarkan serangan dengan menyerang pabrik senjata di kota tersebut. Setelah para petinggi mendengar prestasi pasukan Tanya, mereka pun kembali memberikan misi baru, di mana pasukan Tanya ditugaskan pergi ke wilayah utara untuk membantu garis depan, dikarenakan pasukan Kekaisaran sudah sangat terdesak dengan dikepung oleh penyihir musuh, mana lagi mereka harus melawan pesawat tempur, yang jelas ketinggiannya tak bisa dicapai, dan buat banyak jatuh korban jiwa dari pihak Kekaisaran. Namun, situasi langsung berubah dengan kedatangan Tanya serta pasukannya, yang mana ia lalu membagi pasukannya menjadi 4 bagian, dengan tugas bagian 1, 2, dan 3 ada untuk mengatasi penyihir musuh, sedangkan ia di bagian keempat akan maju seorang diri untuk melawan pesawat tempur. Jelas, hal itu pun membuat ragu pesawat tempur musuh jadi sangat terkejut, karena mereka tak menyangka kalau ada seorang penyihir yang sanggup melampaui ketinggian pesawat. Serta dengan perasaan takut, pesawat musuh pun langsung menghujani Tanya dengan peluru. Namun hal itu berhasil dihindari berkat tubuh loli yang ia miliki. Alhasil, pasukan pesawat pun langsung memutuskan untuk keluar dari zona tempur. Tapi, Tanya tak semudah itu melepaskan mereka pergi, yang lalu mengaktifkan mantra dan mulai menembak.
Setelah pesawat musuh berhasil dijatuhkan, Tanya pun berniat turun untuk mengecek adakah yang masih selamat. Tapi secara mengejutkan, sosok X kembali muncul yang lalu memanasi Tanya. Kemudian, scene beralih pada seorang komandan musuh bernama Anson, atau seorang komandan yang pasukannya dibantai habis oleh Tanya di awal. Nampak, ia sedang melakukan perpisahan dengan putri serta istrinya, dikarenakan sebentar lagi wilayah tersebut akan menjadi medan tempur. Tak luput, anaknya juga menitipkan sebuah senapan sebagai kado Natal untuk ayahnya itu. Anson Su, Taisa dono no initial desu ne. Di sisi lain, nampak Tanya sedang mengikuti rapat dengan beberapa petinggi. Namun terlihat ia sedikit berdebat dengan seorang petinggi, karena rencana yang disarankan oleh sang petinggi tersebut bisa dibilang konyol dan sia-sia, hingga akhirnya karena tak tahan, ia pun pergi. Lalu, ia pun kembali dipanggil oleh kolonel beserta wakilnya, kemudian meminta Tanya menjelaskan manfaat apabila melaksanakan rencana yang disarankan oleh petinggi tadi. Dan Tanya pun baru sadar tujuan utama misi itu adalah mengalihkan perhatian agar armada di laut bisa mendaratkan pasukan dengan aman. Sontak, sang wakil kolonel yang melihat Tanya berhasil mengetahui rencana tersebut jadi sangat terkejut. Yang lalu kolonel pun menunjuknya untuk memimpin serangan. Orse Fjord sendiri adalah sebuah dermaga milik pasukan musuh yang dikelilingi oleh banyak meriam hingga hampir tak memungkinkan armada musuh untuk mendaratkan kapalnya di sana. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Tanya beserta pasukannya diam-diam berhasil memasuki wilayah tersebut menggunakan pesawat pengangkut, di mana mereka pun langsung berpencar untuk menghancurkan semua meriam yang tersebar di pesisir. Tentu, serangan tersebut langsung disadari oleh Anson beserta pasukannya, yang kemudian bergegas untuk melawan mereka. Tapi, Tanya masih tenang dan memerintahkan pasukannya untuk terus menghancurkan meriam. Sementara itu, ia dengan beberapa prajurit akan melawan Anson. Namun pastinya, pasukan Anson bukanlah tandingan bagi Tanya serta pasukannya yang telah menghadapi latihan keras, hingga menyebabkan jatuh banyak korban jiwa dari pihak musuh dan menyisakan Anson seorang diri. Sialnya di waktu bersamaan, muncul armada kekaisaran dengan membawa banyak prajurit, karena semua meriam di pesisir sudah berhasil dilumpuhkan. Tapi meskipun tahu tak ada harapan menang, batin Anson tak membiarkannya untuk menyerah, yang lalu seorang diri nekat melesat untuk menghadapi Tanya. Namun kembali lagi, setiap tembakan Anson berhasil dihindari, dan tak lama, pisau bayonet Tanya pun berhasil menembus tubuh lawannya. Sementara itu, di garis belakang kekaisaran, tepatnya di sebuah kota bernama Aren, terjadi pemberontakan dan menyebabkan persediaan serta jalur transportasi jadi terputus. Karena dulunya wilayah itu adalah wilayah musuh yang diambil alih oleh kekaisaran. Dan seperti biasa, sebagai andalan kekaisaran, Tanya pun kembali diperintahkan untuk mengambil alih wilayah tersebut dengan melenyapkan setiap pasukan musuh serta para pembelot. Singkat cerita, Tanya beserta pasukannya pun sampai ke kota Aren. Nampak situasi di sana begitu sepi dan tenang, karena telah disebarkannya perintah untuk evakuasi. Tapi rupanya, diam-diam musuh menggunakan serangan dadakan untuk memecah formasi pasukan Tanya, yang alhasil menyebabkan seorang prajurit tangan kanan Tanya jadi terluka dan harus keluar dari medan tempur. Tapi serangan musuh tak bertahan lama, yang lalu berhasil dipukul mundur. Dan karena masih terikat oleh kode etik perang, sebelum menyerbu habis-habisan, Tanya pun kembali memberikan peringatan evakuasi. Namun jelas perintah tersebut tak berarti apa-apa, karena para pembelotnya adalah semua rakyat kota Aren itu sendiri. Setelah mendapat persetujuan pusat, Tanya beserta pasukan artileri di luar pun mulai melancarkan serangan dengan menyerang setiap penjuru kota tanpa pandang bulu, hingga menyebabkan jatuh banyak korban jiwa.
Tak sampai di situ, pusat juga memberikan perintah bagi Tanya untuk melenyapkan para penduduk yang sedang mengungsi, karena perintah evakuasi sudah lewat. Sontak, salah seorang prajurit Tanya yang masih memiliki hati nurani pun bergegas menahan Tanya agar tak melakukan serangan. Namun, Tanya sama sekali tak mengindahkan permintaan tersebut. Pasalnya jika membiarkan mereka lolos, pastinya mereka akan melakukan serangan balik pada kekaisaran nanti. Kemudian, scene berpindah beberapa hari setelah pertempuran aren. Di sana nampak Tanya sedang santai menikmati perjalanan di dalam kereta. Yang lalu ia dihampiri oleh rekan seperjuangannya dulu saat masih menjadi prajurit biasa. Otomatis, keduanya pun melepas rasa rindu dengan sedikit bercakap-cakap. Yang lalu rekan Tanya itu sedikit membocorkan informasi rahasia. Kalau sebenarnya, pasukan di garis depan akan ditarik mundur untuk memancing musuh agar mengeluarkan pasukan utamanya. Dan hal itu pun dibenarkan karena saat sampai di markas utama, Tanya langsung mendapat misi baru, di mana ia beserta timnya ditugaskan untuk merebut dan menghancurkan markas musuh, selagi pasukan utama mereka sibuk melawan pasukan kekaisaran. Dan tiba-tiba muncul Dokter Gila sang penemu alat-alat terbaru, yang rupanya ia sudah menciptakan sebuah roket berkecepatan suara agar dapat melesat cepat sampai ke markas musuh. Dan bisa kita duga, karena masih dalam tahap pengembangan, alat itu sama sekali tak memiliki kendali arah, dan hanya bisa terbang lurus. Serta untuk gelombang kejutnya, harus ditahan menggunakan sihir pertahanan. Saat malam hari, nampak dua prajurit yang terpilih dalam misi jadi sangat gugup, karena teringat pesan Tanya, kalau misi ini adalah ujung tombak kemenangan mereka. Tapi beda halnya dengan Seri yang bisa tidur dengan pulas tanpa beban. Saat matahari terbit, misi mereka pun dimulai. Dan sebelum berangkat, seperti kebanyakan pemimpin lain, Tanya lalu sedikit memberikan pidato agar bisa membakar semangat para prajuritnya. Sembari terbang penuh tekanan, Tanya pun jadi teringat dengan masa lalunya saat tertabrak kereta yang lalu menyalahkan sosok X atas semua yang telah terjadi. Singkat cerita, setelah berhasil mendarat dengan selamat, semua pasukan Tanya sudah berpencar ke posisi masing-masing. Dan untungnya ada puing-puing roket yang mengalihkan perhatian musuh. Lalu, Tanya pun mulai menjalankan misi sesungguhnya, di mana mereka diam-diam akan menyelinap ke markas musuh untuk menghancurkan jalur komunikasi mereka. Sedangkan di ibu kota kekaisaran, terlihat banyaknya bangsawan yang menyalahkan pihak militer dengan menarik mundur pasukan mereka. Karena jika musuh terus maju, maka dipastikan pasukan musuh akan menyerang pusat industri kekaisaran. Tapi tiba-tiba muncul seorang pembawa pesan yang memberitahu bahwa jalur komunikasi sudah dihancurkan. Sontak para petinggi yang mendengar berita itu jadi sangat senang, lalu mulai melaksanakan misi kedua dengan meledakkan parit yang sudah dipasangi oleh bom. Alhasil serangan itu pun membuat pasukan musuh jadi sangat terkejut. Dan tak sampai di situ, di tengah tebalnya asap ledakan, tiba-tiba muncul pasukan tank yang jelas menambah ketakutan mereka. Dijelaskan, rencana sebenarnya kekaisaran adalah pertama dengan menarik mundur pasukan agar memancing pasukan utama musuh. Kedua, adalah menghancurkan jalur komunikasi yang membuat komando tak bisa memberikan perintah. Dan yang terakhir adalah mengepung mereka dengan menggunakan tank untuk memutus jalur pelarian. Kembali ke pasukan Tanya, berkat misi pengepungan yang sudah berhasil, mereka pun diperintahkan untuk menembak setiap musuh yang kabur. Namun secara tak terduga, tiba-tiba muncul pasukan musuh, dengan dipimpin oleh Anson yang ternyata berhasil selamat. Alhasil, terjadi pertarungan sengit dari kedua belah pihak, karena jika Tanya sampai kabur, maka mereka akan jadi sasaran empuk. Tapi dikarenakan jumlah pasukan musuh yang lebih unggul, hal itu pun membuat satu persatu anggota Tanya mulai berjatuhan. Yang lalu demi bertahan, Tanya beserta timnya pun mulai menggunakan awan untuk bersembunyi. Dengan memanfaatkan kecepatan serta kelincahannya, Tanya pun langsung melakukan serangan balasan dan dapat menjatuhkan beberapa prajurit. Tapi tiba-tiba muncul Anson, di mana sekarang ia sudah menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dijelaskan, saat Anson ditembak jatuh ke laut,
ia bertemu dengan sosok X yang lalu memberinya kekuatan setara dengan Tanya. Akibatnya, daya serang serta kelincahannya juga berkembang pesat, sampai-sampai berhasil menjatuhkan anak buah kepercayaan Tanya. Dan untuk pertama kalinya, Tanya pun mendapat lawan yang seimbang dengan dirinya. Dengan cepat, Tanya berhasil menghancurkan senjata serta melukai musuhnya. Tapi hal itu tak cukup untuk menghentikan lawannya, yang mana Anson rupanya berniat menggunakan sihir peledakan diri untuk mati bersama Tanya. Untungnya, muncul Sere yang menembak Anson hingga cengkraman pada Tanya pun jadi terlepas. Yang lalu kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tanya untuk menghabisinya. Dan Tanya pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu. Serta di waktu bersamaan, datang pasukan bantuan, lalu menolong para anggota Tanya yang jatuh ke laut. Singkat cerita, berkat suksesnya rencana perang kekaisaran, hal itu pun membuat ibu kota lawan berhasil dikuasai, serta terlihat kesenangan baik di pihak militer maupun para rakyat kekaisaran, karena akhirnya perjuangan mereka selama ini pun tak sia-sia. Namun beda halnya dengan Tanya yang terlihat ada raut kebosanan. Lalu di waktu bersamaan, datang Sere untuk menghiburnya. Di sela perbincangan mereka, terlintas kalimat kalau pasukan musuh sudah ditarik mundur. Jelas, saat mendengar hal itu, Tanya pun langsung sadar kalau harusnya musuh menyerah, bukannya ditarik mundur. Seolah-olah pergi sementara untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa melakukan serangan balasan. Tapi saat mengeluarkan unek-uneknya itu pada atasan, ia pun tak diberikan izin untuk menyerang, dengan alasan bahwa perang sudah berakhir. Akibat penolakan itu, Tanya pun jadi sangat kesal karena kemenangan mereka hanya akan bersifat sementara. Saat malam hari, Tanya pun berniat bertemu langsung dengan Zetor atau Kolonel. Namun karena mereka sedang tak di tempat untuk merayakan kemenangan, Tanya pun jadi berniat pergi. Dan di waktu bersamaan, datang wakil kolonel yang lalu mengajaknya bicara. Dengan perasaan kesal tapi masih mencoba tenang, Tanya pun mulai mengeluarkan semua unek-uneknya, sampai-sampai mengatai langsung tentang kebodohan kekaisaran. Karena harusnya, kekaisaran memutus habis semua rantai kebencian yang akan terakhir. Tentu, wakil kolonel tersebut jadi sedikit marah atas ucapan Tanya. Tapi baru saja dibicarakan, datang seorang pembawa pesan lalu mengabarkan kalau pasukan musuh yang kabur sudah mendapat cukup kekuatan untuk melakukan serangan balik dan tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Alhasil, hal yang ditakutkan pun akhirnya terjadi, di mana akibat aksi kekaisaran yang berhasil menguasai banyak wilayah, menyebabkan benua sekitar pun jadi merasa terancam, yang lalu bersama-sama menyerang mereka dari segala arah. Otomatis, berita itu membuat suasana kemenangan yang awalnya gembira pun langsung berubah menjadi penyesalan. Scene akhir menampilkan Tanya yang kembali diutus ke wilayah konflik, serta scene beralih pada Putri Anson yang sekarang memutuskan untuk bergabung menjadi militer. Tamat. Oke minasan, cukup sekian awal cerita dari anime berjudul Youjo Senki kali ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan like yang ada di bawah. Sore dewa. Mata nih.